Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini Arosid. Silahkan kalian subscribe, like, and comment supaya channel ini berkembang dan semangat lagi untuk membuat video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku dan teman-teman? Semoga kita dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang kita akan membahas materi PMPKN yang berjudul Peran Indonesia dalam Perdamaian Dunia. Langsung saja kita akan membahas materinya. Menurut Mukhtar Kusuma Maja, dalam materi berjudul Peranan Indonesia dalam rangka turut menciptakan perdamaian dunia, bebas berarti Indonesia tidak memihak pada nilai-nilai di luar nilai yang diajarkan dalam Pancasila sebagai ideologi bangsa. Sebagai langkah dalam mewujudkan perdamaian dunia, maka Indonesia terlibat organisasi dunia, yaitu 1. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Indonesia bergabung dengan PBB pada tanggal 28 September 1950. Seperti yang tercantum dalam piagam PBB, tugas dari anggota PBB adalah memelihara perdamaian dan keamanan internasional. Sebagai bentuk kontribusi dalam PBB, maka bangsa Indonesia bergabung dalam sebuah komite khusus. Sikap Indonesia tercatat dalam Piagam PBB nomor 2909. Rekomendasi tersebut mampu membantu Dewan Keamanan dalam upaya pertimbangan-pertimbangan yang tepat sehubungan dengan wilayah penjajahan. Tidak hanya itu, Indonesia juga terlibat dalam gerakan dekolonialisasi pada tanggal 20 November 1972. Sikap ini tercatat dalam Piagam PBB nomor 2909. 2. Konferensi Kolombo dan Konferensi Bogor. Konferensi Kolombo diselenggarakan pada April 1954. Sementara Konferensi Bogor diselenggarakan pada Desember 1954. Pada Konferensi Kolombo, Indonesia mengusulkan untuk menyelenggarakan pertemuan antara negara-negara merdeka di Asia dan Afrika. Pertemuan tersebut mengusung tujuan ganda. Tujuan pertama, meredakan ketegangan yang timbul oleh Perang Dingin. 3. Konferensi Asia Afrika KAA. KAA bermula dari Perang Dunia II yang telah berakhir. Berakhirnya Perang Dunia II memunculkan dua kekuatan adidaya baru, di antaranya Amerika Serikat dan Uni Soviet. Pada saat itu, Amerika Serikat memelopori berdirinya Blok Barat. Blok Barat disebut juga dengan blok kapitalis atau liberal. 4. Misi Garuda. Pada 26 Juli 1956, Indonesia tergabung dalam United Nations Emergency Force atau UNEF dengan menyumbang 550 militer. Dikutip dari laman Ruang Guru, ide terbentuknya misi Garuda berawal dari adanya konflik di Timur Tengah. Saat itu, Inggris, Prancis, dan Israel melancarkan serangan gabungan terhadap Mesir. 5. Deklarasi Juanda. Deklarasi Juanda
dicetuskan oleh Perdana Menteri Juanda Kartawijaya pada tanggal 13 Desember 1957. Terbentuknya deklarasi ini menentukan luas laut teritorial Indonesia. Ide pembentukan deklarasi Juanda adalah tuntutan pimpinan Departemen Pertahanan Keamanan RI tahun 1956 yang merasa hukum laut Indonesia saat itu yang berdasarkan Zeneen Maritime Crime Ordonance atau Ordonasi Laut dan Daerah Maritim tahun 1939 dari Belanda tidak menguntungkan kepentingan wilayah Indonesia. 6. Konferensi Tingkat Tinggi KTT berawal dari Perang Dingin antara Blok Uni Soviet dan Blok Amerika Serikat, maka negara-negara yang baru saja merdeka seperti India, Mesir, Yugoslavia, dan Ghana. Kemudian pada sidang Majelis Umum PBB ke-25, negara-negara tersebut memprakarsai resolusi untuk mendesak Presiden Amerika Serikat John F. Kennedy dan Perdana Menteri Uni Soviet Nikita S. Khrushchev. Tujuh, Malaysia, Filipina, dan Indonesia atau Maphilindo. Pada tahun 1957, terdapat sebanyak 5 negara yang bergabung dalam ASEAN. Kelahiran ASEAN ditandai dengan tanda tangan negara-negara tersebut melalui Deklarasi Bangkok pada tahun 1967. 5 negara tersebut diantaranya Malaysia, Filipina, Indonesia, Muang Thai, dan Singapura. Sering berjalannya waktu, 17 tahun kemudian Brunei bergabung menjadi anggota. 9. Jakarta Informal Meeting atau JIM. Dalam rangka upaya persengketaan Kamboja pada tahun 1984, Menlu ASEAN berbicara dengan Menlu RI untuk berbicara dengan Vietnam. Hasilnya, Vietnam bersedia untuk mengadakan pertemuan informal dengan kelompok-kelompok yang bersengketa di Kamboja. Pertemuan tersebut akhirnya terselenggara di Jakarta, yang lebih dikenal dengan sebutan JIM. Nah, itu pembahasan materi PPKN kali ini. Semoga bermanfaat dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.